Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan wa syukron, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Ramadan kita pada tahun 1446 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring kepada baginda manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga hingga umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Niki kula wenten pantun krihin niki ya, sedereng kita mulai. Ya. Ubur-ubur ikan lele, Cakep. Ramadan rawuh warga Serang napik kendor le. Semangat. Barakallah. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita alhamdulillah kedatangan tamu istimewa yang sudah tidak asing lagi di kancah Al-Izzah ini. Masya Allah. Niki sudah kedatangan tamu yakni Kang Haji Wawan Mulyawan SSI MPD. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam. Barakallah, muka ceria. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, keluarga sehat? Sehat. Anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Gimana kegiatan Kang Ustadz? Kegiatan di Ramadan ini Ya. sudah mulai banyak. Alhamdulillah. Mulai dari buka puasa, Sip, terawih, mantap. Aja kendor, napi kendor, meledok. aja meledok. Aja meledok terus. Barakallah Kang Ustadz. Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan berbincang nih Kang Ustadz ya. Kita berbincang santai, santun, fun kalau orang sekarang bilang gitu ya. Tapi Tetap semangat. semangat. Napik sambil ngopi sedikit malah ya. Buatan antuk ya. Siap 86 Kang Ustadz. Siap. Niki kula nyebutnya Kang Ustadz Saus niki ya. Supaya lebih akrab, lebih dekat dan lebih hikmat mungkin ya. Kang Ustadz jangan pakai saus. Kang Ustadz Saus, Kang Ustadz Wawan Mulyawan. Barakallah Kang Ustadz. Iya. Insya Allah pada siang hari ini kita akan temanya ini tentang tarawih nih Kang Ustadz. Insya Allah. Wow, ini udah semangat Kang Ustadz. Insya Allah sudah siap memaparkan dan memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tarawih malam keberapa gitu nanti malam nih? Masya Allah. Berapa nih ya? 5 apa ke 6? Ya. Keberapa nih? Kru? Iya, kayaknya ke-6 ini Kang Ustadz ya. Iya. Ini kita awali tentang tarawih nih Kang Ustadz. Mungkin kalau saya dari kalangan awam gitu Kang Ustadz ya. Waduh, Masya Allah, ini sholat nih banyak nih. Yang pertama ini tentang tarawih nih. Apa sih sholat tarawih itu Kang Ustadz tuh? Ya. Iya. Tarawih itu sebenarnya dari akar katanya santai. Santai. Jadi tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan setelah Isya bulan suci Ramadan. Mantap. Ya, pada bulan suci Ramadan. Dan bulan lain biasanya nggak ada tarawih. Napek niku ya. Iya. Ini bulan Ramadan sawas nih Kim ya. Di bulan Ramadan. Jadi ini juga bagian dari qiyamul lail. Naam. Salat di waktu malam. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam setelah di bulan Ramadan maka dia akan diampuni dosanya. Masya Allah. Jadi karena memiliki keutamaan seperti itu, siap. Rasulullah SAW Sallallahu menganjurkan. Siap. Maka sholat tarawih ini hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Berarti sunnah muakkadah ini sangat-sangat
dianjurkan gitu ya Kang Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah. Jadi Kak. oleh karena itu sholat tarawih ini bervariasi. Ya, siap. Ada yang melakukannya itu jumlahnya 8 rakaat. 8 rakaat. Witir. Ada yang 23 atau 20 rakaat. witir. Mohon. Ada juga yang 36 rakaat. Iya, sip. Nah, tinggal mau milih yang mana? Iya. Mau milih yang 8 plus 3, 20 plus 3, atau mau yang 36. Masya Allah ini ya. Silakan. Walaupun biasanya ada yang pengen tetap di 23, ya, tapi lebih cepat. Ya, lebih cepat lebih baik. Ada yang 8 juga tetap cepat jadi pilihan. Siap. Yang asik ya. Asik. Salat tarawih ini kalau dikerjakan dengan baik dan iman ya, kita diampuni dosa kita. Ini tidak main-main pahalanya ini Kang Ustadz ya. Main-main. Walaupun ini sunnah gitu ya. Jangan main-main. Iya benar. Masya Allah. Ya, ini Kang Ustadz tadi kita awalin apa itu sholat tarawih. Ini pertanyaan kedua ini yang asik juga nih Kang Ustadz nih. Awal muasal nih sejarah tarawih ini kenapa Kang Ustadz Niko? Iya. Iya. Jadi ini sholat tarawih ini sholat seperti yang tadi sholat yang dikerjakan setelah Isya. Siap. Dulu pada zaman Rasulullah SAW, Rasul mengerjakan sholat tarawih ini. Ya. Tapi hanya beberapa malam. Ya. Rasulullah di awal pertama berjamaah, kemudian di hari kedua atau ketiga, Rasulullah SAW sholat sendiri. Ya. Di bulan Ramadan sholat sendiri. Sehingga ketika ditanya, para sahabat ketika itu menanti Rasulullah untuk ke masjid. Nonggoni, kalau sarang ini Rasul untuk menjadi imam. Betul. Tapi Rasulullah tidak keluar. Ketika ditanya kenapa? Karena aku khawatir sholat tarawih ini menjadi wajib, menjadi beban. Oleh karena itu, sholat tarawih ini pada masa Rasulullah SAW dilaksanakan berjamaah itu pada beberapa malam. Beberapa malam saja. Selanjutnya lakukan dengan sendiri-sendiri. Sendiri masing-masing ya. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ya, juga dilakukan sholat tarawih secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok kecil. Siap. Jadi sholatnya sendiri di masjid, tapi sholatnya sendiri-sendiri. Nah, ini kan menjadi kelihatan tidak rapih. Yeah. Maka pada masa Umar bin Khattab, beliau ketika diangkat sebagai khalifah, banyak orang sholat tarawih sendiri-sendiri, kelompok-kelompok. Kemudian kata Umar, dikumpulkan dalam satu mas. Udah daripada sendiri-sendiri berjamaah. Ditunjuklah Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Imam waktu itu ya. Masya Allah. Salat berjamaah itu, kemudian Umar berkata, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Nah, ini kata hadisnya riwayat Imam Bukhari. Jadi pada masa Rasulullah tidak berjamaah. Tapi pada masa Umar bin Khattab lakukan salat berjamaah. Beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini. Jadi ini ada juga bahwa berarti memang ada yang namanya bid'ah hasanah seperti itu ya kan Ustaz ya. Kata Umar bin Khattab sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, oleh karena itu pada zaman Rasulullah SAW ini memang tidak memiliki jumlah rakaat tertentu, sekalipun ada pada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat qiyam, sholat lail itu di luar atau di dalam Ramadan itu 8 rakaat dengan witir. Tapi pada masa Umar bin Khattab ditetapkan jumlah tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Ya, karena kalau 8 mungkin 8-nya rakaat Rasulullah itu beda. Lama sekali. Ini kita kan kalau sholat itu biasanya cari yang cepat. Cepat. Betul. Kalau mau sholat tarawih itu pilih-pilih dulu. Siapa yang jadwal imam. Imamnya betul siapa nih? Kalau imamnya biasanya lama, pindah musola. Betul. Cari masjid yang lebih cepat. Yang lebih cepat. Betul. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat
sholat berjamaah ditumbuhkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab tadi. Khattab, Ya, betul. agar tadi di masjid itu menjadi tertib dan ternyata memang berjamaah itu tetap lebih utama. Ya. Dengan kesimpulan bahwa sholat tarawih disyariatkan pada masa Rasulullah SAW, kemudian diperkuat pada masa Umar ibn Khattab, hingga saat ini kaum muslimin masih melaksanakan sholat tarawih di masjid-masjid, di musola-musola. Juga mungkin ada juga yang sholat tarawih sendiri di rumah. Sehingga semarak ibadah Ramadan untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat sunnah. Sholat tarawih adalah pilihan utama untuk mengerjakan dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Masya Allah. Meledok warga Serang, napik boten sholat tarawih. Ramaikan masjid. Ramaikan masjid. Warga Serang, napik kendor, meledok terus. Niki. Biar tetap semangat. Tetap semangat. 86 Kang Ustad. Siap Niki. Terkait tarawih Niki Kang Ustad. Niki, kalau kita melakukan tarawih nih Kang Ustad ya, tentu ada keutamaan-keutamaannya. Nah, ini dia nih. Kita pengen tahu nih Kang Ustad nih, keutamaan salat tarawih. Nah, ini dia. Supaya pemirsa podcast Al-Izzah bisa memahami nih. Tidak hanya jungkir balik tarawih itu apa, tapi keutamaannya juga. Nah, itu dia. Jadi agar sholat kita bersemangat. Nah, itu dia. Agar sholat kita memiliki makna, itu yang harus pertama dimiliki adalah ilmu tentang ilmu. Oleh karenanya dengan pemahaman yang benar, ilmu yang benar, kita akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah juga dengan benar dan semangat. Amin. Nah, salah satu pertama keutamaan sholat tarawih itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat qiyam Ramadan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qiyam Ramadan, salat tarawih maksudnya, bukan berdiri saja, diri gitu ngadep doang. Ya. Bukan, tapi man qama bermakna man shalla fi lailati Ramadan. Barang siapa yang salat qiyam di malam-malam Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Ini keutamaannya. Jadi kita berharap kita tuh nggak punya dosa. Tapi ketika ketemu Ramadan, suasananya menghadirkan rahmat ampunan. Salatnya juga menghadirkan ampunan. Kedua, pahala salat tarawih itu seperti salat semalam penuh. Masya Allah. Walaupun 8 rakaat itu Kang Ustaz ya. Barang siapa yang sholat bersama imam hingga selesai, sampai selesai nih Kang Ustaz ya. Ya berjamaah, maksudnya bersama itu berjamaah ya. Siap. Imam ini imam sholat maksudnya, bukan imam temannya teman kita main, bukan. Yang siapa sholat bersama imam hingga selesai, maka duduskan baginya pahala sholat semalam penuh. Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi siapa yang sholat berjamaah bersama imam sholat tarawih, bahkan sholat isya kan berjamaah, maka dia seperti sholat semalam penuh. Kedua atau yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sholat itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Allah. Dan paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika sholat. Dan ketika sholat yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Rabbnya adalah ketika sujud. Nah, maka perbanyaklah sujud agar kita dekat dengan Allah, permintaan kita dikabulkan. Masya Allah. Yang keempat, menambah amal kebaikan. Jadi bulan Ramadan ini bulan berlipat gandanya pahala. Bahkan sholat sunnah itu bisa dilipat gandakan 70 seperti sholat wajib di bulan biasa. Nah, ini jadi kesempatan kita untuk menambah kebaikan. Kemudian yang paling utama adalah menjaga, memelihara, melestarikan, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Karena salah satu bukti kecintaan seorang kepada idolanya, kepada Rasulnya, Rasulullah Muhammad, adalah dengan memperbanyak dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Dan qiyamul Ramadan
sholat taraweh itu termasuk dari qiyamul lail. Barakallah. Maka boleh jadi sholat tarawih ini kapan mau dilakukannya? Ya. Misalnya ba'da sholat isya. Siap. Atau mungkin nanti menjelang sahur, saya mau nanti di akhir aja Tengah qiyamul malam. lailnya. Malam. Itu silakan. Yang jelas sholat ini Hmm. memiliki keutamaan yang sangat dahsyat. Siap. Karena bagian dari qiyamul lail yang sering biasa di bulan biasa kita nyebutnya tahajud. Tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Maka bertahajudlah kamu. Ya. Tahajud itu bersungguh-sungguh. Bangun di waktu malam, kemudian sholat ketika ingin tertidur, ketika rasa ngantuk sangat berat, makanya disebutnya tahajud. Kita melakukan qiyamul lail, sholat, maka asa ayyam asaka rabbuka, semoga Allah mengangkat derajat kemuliaanmu maqaman mahmuda, pada derajat yang Amin. Amin. mahmuda, pada derajat yang utama yang mulia. Itu. Gitu keutamaan sholat taraweh. Barakallah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan dan Masya kemuliaan. Allah, pemaparannya luar biasa saking Kang Ustad niki. Kang Ustad, Oke. niki sampun taraweh sampun, hukume sampun ya, sejarahnya sampun dikupas tuntas niki. Kemudian tadi kita keutamaan. Mantap ini. Ini kalau kita nih yang masih muda-muda nih, Kang Ustad ya. Kadang-kadang kalau malas ke masjid gitu ya, ataupun lebih sering ke mall kalau 10 malam terakhir ya. Berburu baju Berburu baju baru ini ya, seperti itu. Jadi Sudah punya baju baru belum? insya Allah Belum. Iya. insya Allah. Ini sholat taraweh nih Kang Ustad. Ya. Sendiri ataukah berjamaah? Ini yang lebih afdol yang mana nih Kang Ustad untuk dilakukan nih? Baik. Iya. Secara umum sholat Ya. itu suatu wajib ya, terutama Ya. lebih utama berjamaah. Berjamaah. Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bisib'in wa 'ashruna darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri 27 derajat. Memang Rasulullah SAW itu banyaknya sendiri. Di hari-hari pertama Ramadan itu sholat berjamaah, tak kemudian sendiri. Hanya kalau kita sholat sendiri itu berbeda suasananya. Ya. Kadang sume. Ya. Apa ya? Kalau namanya sendiri, itu pasti beda rasanya. Maka sholat berjamaah, sholat tarawih berjamaah itu lebih utama, ya, dilakukan. Kenapa? Itu insya Allah menambah semangat dan pahala derajatnya. Yang tadi, barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam sholat tarawih sampai akhir, maka dicatat seperti sholat malam penuh. Masya Allah. Jadi sekalipun misalnya boleh lakukan sendiri dan Rasulullah sendiri-sendiri, tapi untuk dan melihat gejala masyarakat juga diri kita sendiri, terkadang sholat berjamaah di masjid itu lebih bersemangat, maka lebih khusyuk. Ya mungkin khusyuk relatif ya, tapi dengan berjamaah itu nilai sholat itu menjadi berlipat. Siap. Jadi tetap sekalipun boleh sendiri-sendiri, kan pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq itu sendiri-sendiri itu, walaupun kelompok-kelompok kecil tapi sendiri-sendiri. Ada mungkin juga berjamaah. Tapi tetap kita jadikan tradisi sholat berjamaah itu dengan berjamaah, sholat tarawih itu dengan berjamaah di masjid, karena lebih mendatangkan semangat. Siap. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu kita jadikan sholat tarawih ini momentum untuk juga menjalin silaturahim. Siap. Ya, biasanya kalau bulan Ramadan tuh saling kenal dengan tetangga ya. Apalagi bulan Ramadan malam pertama. Iya. Ini ramai ya. Ramadannya penuh. Yang biasanya sholatnya di rumah, ini sholatnya ke masjid, sholat isya. Maka kesempatan untuk bertemu dengan tetangga, sahabat, tanda itolan itu lebih banyak. Kumpul di masjid. Ini akan mendatangkan lebih berkah dan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi sosial. Itu kira-kira. Oke, terima kasih. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih Kang Ustadz. Tentu bulan Ramadan ini dalam diri saya dan Kang Ustadz
berdampak ya. Mm-mm. Ini ketika Kang Ustadz kecil nih, apa sih yang masih diingat sampai sekarang? Momen-momen taraweh ya, itu ataupun momen-momen Ramadan apa yang masih sekarang paling diingat Kang Ustadz nih? Ini cerita Kang Ustadz waktu kecil ya. Wes, masya Allah. Iya. Eh, saat malam-malam Ramadan itu Hmm, saat yang mengesankan ya, ya, mulai dari apa namanya berbuka, ya, kemudian ke masjid ya, bertemu, main di waktu malam ya, ya, sholat taraweh, walaupun waktu kecil masih ya banyak bercandanya gitu ya, kan, ya. tapi itu membawa kesan mendalam. Hmm, Oleh karena itu juga ini himbauan bagi para pengurus masjid, takmir masjid, DKM. DKM, Ya, jangan melarang, ya, menghardik anak-anak yang sholat, yang ya, ikut sholat masya berjamaah Allah. sholat tarawih di masjid, karena itu pertama memberikan bekas pengaruh Ya, kepada kehidupan, kejiwaan dan kematangan sosial anak-anak di ya, masa depannya. ya, Tentu biasanya kan kalau yang mengesankan itu ada bercandanya itu, ya, itu ya dia. kadang-kadang saling senggol gitu kan. Ya, betul. Nah ini ya dinikmati aja itu. Ah, Jadi anak-anak memang ah, harus ada soft ah, sendiri, dan kalau memang bagus, softnya itu diselang-seling aja dengan hmm, orang dewasa agar iya, tidak juga mengganggu. iya, Tapi mengesankan. Saya dulu ya sebenarnya sholat tarawihnya kadang-kadang nggak full ya. iya, Imam udah selesai baca Fatihah baru iya. berdiri mau ikut sholat ya. Bukan dari awal. Ambil ringkasnya juga ya. Jadi karena capek gitu ya. Udah lama bener, apalagi imam yang lama itu. Aduh, ya benar. Menjelang ruku baru pada berdiri ikut sholatnya, ikut rukunya dengan imam kan. Iya benar. Setelah itu saya sholat aminnya apa kencang-kencang gitu ya. Iya benar-benar. Kemudian apa baca sholawatnya juga apa kencang-kencang, doanya juga begitu. Iya, Nah ini kesan-kesan di waktu kecil itu masih membekas. insya Allah masih terngiang Ramadan itu ya, masya Allah. Ya tema guyonan. Guyonan waktu kecil, insya Allah. Kalau sekarang mah beda jauh nih ya, Beda. Kalau masya sekarang mah Allah. malah ya harus memaksakan diri, walaupun memang pasti Ya, ya rasa capek, ya, ngantuk, maka perlu ada kiatnya. ya. Iya, terima kasih nih. Selingannya mantap Kang Ustadz. Ini pertanyaan selanjutnya nih Kang Ustadz nih. Ya. Insya Allah ternanti kiat ya. Niki kiat-kiat napa sih mempertahankan supaya taraweh kita ini Kang Ustadz Ya. semangat gaspol meledok. Nah, supaya 1 bulan full kita taraweh seperti itu. Ya. Pertama tentu saja yang paling pokok adalah menguatkan niat. Niat dulu. Niatnya. Niat. Jadi niatnya itu jadikan ini karena mengharap pahala dan ridha Allah. Karena man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang qiyam Ramadan karena iman, Ya. berarti iman itu ya ibadah itu karena Allah, ikhlas. Siap. Wa ihtisaban, dan mengharapkan ridha Allah, pahala Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang diampuni salat. Ini kesempatan. Ya. Kalau di bulan lain nggak ada tuh. Ya. Habis sholat Isya paling banter kita 2 rakaat. Betul. Melakukan sholat sunnah. Langsung. Bulan Ramadan Ah, bisa kuat sampai 20. iya betul. Iya kan? Iya betul. Jadi ada ya bulan Ramadan, maka Iya. perlu ditingkatkan, dikuatkan niat dan azam. Yang kedua, pilih masjid yang cocok. Mm-mm. Maksud cocok tuh begini. Ya. Kadang untuk menumbuhkan semangat kita cari sholat masjid yang imamnya misalnya bacaannya bagus. Mantap ya. Mungkin kalau sekarang kan masjidnya ber-AC, tinggal sholatnya adem. Pendukung itu ya Kang Ustadz ya. Anak-anaknya bisa ditertibkan kan Iya gitu. betul. Jadi pilih masjid yang cocok, yang memang Iya. orang-orang yang bersemangat. Iya. Ya karena kadang-kadang ada sholat taraweh Lemes ya. semangatnya kebablasan. Kebablasan. Oh iya. Seolah-olah seperti bercanda. Amin. Iya, Kencang betul. gitu. Sehingga orang membangun kenyamanan orang yang akan Iya. sholat. Mm. Tapi boleh jadi ada orang yang sholat itu taraweh itu karena senang dengan tadi Iya. letupan-letupan jamaah ya, sholawat. Jadi oleh karena itu pilih tempat yang tepat, masjid yang cocok, musola yang baik untuk suasana
semangat ibadah Ramadan. Masya Yang Allah. ketiga, ajak keluarga, Siap. anak-anak, ya, jangan sendirian saja. Mm-mm. Karena kalau kita sendiri biasanya, waduh, malas Mm-mm. amat. Maka Iya. jangan. Iya. Kayak adik-adik Iya. yang sekarang masih duduk di bangku SD, SMP, Mm-mm. biar semangat, cari teman yang baik, ajak Iya. sholat tarawih bersama dulu. Kemudian, ini yang keempat nih, Mm-mm. jangan berlebih-lebihan saat buka puasa, Mm-mm. karena itu dapat menurunkan semangat. Iya. Kalau makan berlebihan, minum Mm-mm. berlebihan, perut begah, Mm-mm. sakit, yang ada ngantuk dan Ngantuk. semakin, karena metabolisme sistem pencernaan kita Iya. sedang bekerja, biasanya Iya. ngantuk. Ngantuk, betul. Aduh, tarawih dalam keadaan ngantuk itu Aduh. udah nggak puguh rasa jadi wong serang mah. Maka jangan berlebihan saat makan berbuka. Mm-mm. Yang kedua, tidur siang nih. Iya. Wah, ini nggak dianjurkan juga tidur siang memangnya. Soal soal puasanya juga senang tidur. Iya. Ya, kalau kita misalnya pada malam itu terlalu capek, ya, dan tetap berkeinginan sholat taraweh, ya kalau perlu sholat tidur dulu. Ya. Maksudnya tidur, nanti sholat tarawehnya setelah kita bangun, udah segar badan. Kalau seperti itu, tapi Ya. seringkali kita kalau udah tidur bablas baru bangun saus. Betul. Iya. Tapi yang paling penting kita itu namanya dikuatkan target pribadi. Siap. Target maksudnya gini. Siap. Ini Ramadan tahun ini saya mau targetkan tidak akan ketinggalan sholat taraweh. Ya. Nah itu perlu itu dikuatkan dari awal. Persis juga niat juga niat puasa, niat apa namanya? Niat yang dilakukan biasanya menjelang subuh atau setelah sholat taraweh, niat puasa itu sebaiknya di awal niatkan dulu puasa. Saya mau puasa Ramadan sebulan penuh. Biasanya kalau orang Serang ini setelah sholat taraweh bareng-bareng itu Kang Ustadz ya. Nah, seperti itu. Biar nggak lupa ini sepertinya. Ya, jadi yang paling penting kita untuk melaksanakan tarawih dengan semangat itu kuatkan tekad, niat, target pribadi, dan tentu saja kita punya keinginan untuk mendapatkan keberkahan. Dan yang paling penting jangan buru-buru. Wah, ini sholatnya jangan buru-buru nih Kang. Ya, biasanya kalau sholat tarawih itu makin cepat makin ini. Ya. Kalau kita mau melakukan sholat tarawih, maka lakukanlah dengan nyaman, tenang, jangan terburu-buru. Jangan sampai kita hilang pahala sholatnya karena terlalu terburu-buru. Nikmati ibadah itu, cari imam yang suaranya bagus, lembut, tidak lama dan juga tidak cepat. Kalau lama juga saya yakin malu ya. Ya kalau lagi di Masjidil Haram mungkin lama boleh dah karena suasana begitu. Tapi kalau di sini imam juga harus tahu situasi jamaah. Situasi makmum ya Kang Ustadz ya. Mereka sholat mulainya mulainya tuh pengen terus gitu, tapi tidak mau yang lama. Pengennya tadi yang santai tapi nikmat. Oke, seperti itu. Terima kasih Kang Ustadz. Ini terkait tarawih ini Kang Ustadz nih ya. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu itu ada hikmah di balik itu. Nah, itu dia Kang Ustadz ya. Ini ketika kita melakukan tarawih, apa sih hikmahnya seperti itu Kang Ustadz? Ya. Pertama, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu dengan seluruh rangkaian ibadahnya menuntun kita untuk bertakwa. Orang yang bertakwa itu kuat jiwanya, mentalnya. Jadi sholat tarawih itu menguatkan mental, menguatkan kesabaran. Gimana kita nggak sabar nungguin imam baca
yang kadang-kadang bacanya gak dimengerti. Ya. Tapi kita nggak boleh mendiam, berdiri dengan tegak Ya. walaupun kita siangnya capek. Ya. Maka disebut Ramadan adalah madrasah, sekolah yang mendidik ruhani, madrasah ruhani yang menguatkan jiwa, yang menguatkan mental, meningkatkan kesabaran, istiqomah. Sehingga kita nggak menghadapi kehidupan yang mungkin kadang-kadang di satu sisi kita hidup ini kok sempit, pusing, gundah, gulana. Dengan Ramadan dan sholat taraweh, kita qiyamu Ramadan, qiyamul lail dengan baik, insya Allah mental kita semakin kuat, visi kita semakin kuat. Gitu. Barakallah Kang Ustaz. Warga Serang, sing sangat kula hormati, itulah perbincangan kita dengan Kang Ustadz Wawan ya. Kang Ustadz Wawan tadi sudah memaparkan tentang tarawih itu apa, hukumnya, keutamaan, sampai ke hikmahnya yang akan kita dapatkan ya. Seperti itu Kang Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup, ini pesan dari Kang Ustadz untuk pemirsa podcast Al-Izzah, supaya meledong niki. Saudaraku sekalian dan Allah, warga Al-Izzah, keluarga besar Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesempatan kita untuk menambah kebaikan dan amal soleh. Sekalipun tantangan orang yang berpuasa lemah, lesu, letih, ya, pengennya tiduran, gitu. Kemudian malam-malam juga seperti itu. Jadikan momentum Ramadan ini momentum kita untuk meningkatkan amal-amal kebaikan. Perjuangan itulah yang membuat kita naik level derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa-biasa saja, ya jadi orang biasa. Kalau mau jadi luar biasa, lakukan kebiasaan orang-orang di luar kebiasaan orang. Masya Allah. Jadi kalau catat. Jadi kalau orang di bulan Ramadan ini melakukan hal-hal yang biasa, kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa. Agar ibadah Ramadan itu Ramadan yang mengesankan, jadikan Ramadan ini seolah-olah ya Ramadan terakhir. Masya Allah. Sehingga ya kalau lagi kendor, lagi lemas, dikuatkan lagi. Demikian, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin, amin Kang Ustaz. Dengan nyaman, aman, dan membawa kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bincang-bincang kita. Oke, terima kasih Kang Ustadz untuk waktu dan ilmunya sangat bermanfaat sekali. Nih Kang Ustadz, semoga aktivitasnya lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat, keluarga sehat. Amin. Anak saudara sehat semua ya. Alhamdulillah. Sekolah udah masuk belum nih? Dereng niki. Insya Allah. Baik warga Serang, podcast Al-Izzah, tadi kita sudah saksikan dan dengarkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat sekali, bincang-bincang santai, tapi sangat bermanfaat untuk saya khususnya, untuk kita semua, supaya menjadi insan yang muttaqin di akhir Ramadan nanti Kang Ustadz ya. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Ustadz untuk waktunya sudah datang dan memberikan ilmu yang manfaat. Semoga berkah. Kita tutup podcast kita kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warga Serang meledog. Alhamdulillah.